Selamat siang Bapak dan Ibu, para presenter dan juga teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai relasi fungsi dan bentuk dalam arsitektur Hotel Concordia. Agenda pembahasan hari ini ada 5 poin dari latar belakang sampai kepada kesimpulan. Masalah arsitektur selalu ada pada relasi bentuk dan fungsi, yang mana seringkali arsitek melupakan bahwa kebutuhan dari bangunan tersebut, melainkan berangkat dari keinginan subjek ketika mendesain. Isu tersebut cukup signifikan dan relevan dari dulu sampai hari ini. Di sisi lain, ada seorang arsitek bernama Tan Chiang Ai yang terkenal akan desainnya untuk bangunan rumah tinggal yang bersifat minimalis dan reduksionis. Padahal beliau diketahui tidak tamat arsitektur Unpar. Namun ada satu hal unik yang dilakukan oleh beliau, yakni membangun fasilitas hotel dalam bangunan yang sudah ada, yakni Hotel Bumi Sangkuriang yang terletak di daerah Cimbeluit. Dengan demikian, melalui ketiga poin latar belakang tersebut, saya merumuskan fokus penelitian saya kepada 3 poin yang disebutkan sebelumnya. Dengan fokus penelitian, relasi aspek makna fungsi dan bentuk yang dikaitkan dengan konteks kebutuhan dan keinginan arsitektur Hotel Concordia. Berangkat dari 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menginterpretasi hubungan yang terjalin antara fungsi dan bentuk. Kemudian yang kedua, bagaimana relasi yang terjalin antara fungsi dan bentuk dalam konteks kebutuhan dan keinginan dalam arsitektur pada kasus studi berdasarkan pandangan triangulasi. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap relasi yang terjalin antara bentuk dan fungsi dalam konteks kebutuhan dan keinginan pada Hotel Concordia. Untuk mencapai hal tersebut, saya dahulu menyajikan teori-teori dasar dari beberapa kata kunci yang digunakan secara erat karena bersifat sejalan dengan isu penelitian yang disebutkan sebelumnya, yakni function, form, wants, dan needs. Berikut adalah beberapa sumber penelitian yang digunakan untuk setiap teorinya. Mulai dari teori fungsi hotel, teori makna fungsi, dan di samping ada diagram yang saya gunakan untuk penelitian saya. Ada pula teori properti komposisi bentuk, serta teori wants dan needs yang mengupas user basic activity hotel, dan bagaimana alam menyalurkan kebutuhan bagi pengguna bangunan, serta keinginannya. Jika di-zoom ke dalam teori wants dan needs dari bangunan, dapat dilihat bahwa needs bangunan dikategorikan menjadi fungsi purpose, function, dan use, sedangkan wants bangunan dibagi menjadi ideologi atau konteks kawasan. Nah, melalui teori yang dijabarkan sebelumnya, dibentuklah kerangka teoritik untuk mencapai tujuan dari penelitian dengan menggunakan kata kunci yang terdapat pada tujuan sebelumnya. Kemudian relasi yang dicari dari penelitian ini sebenarnya adalah makna dari bangunan kasus studi, sehingga makna itu sendiri berarti relasi antara fungsi dan bentuk. Hal tersebut dicari melalui standar wants dan needs dari bangunan. Needs diformulasikan ke dalam konsep purpose, function, dan use yang disebutkan sebelumnya, sedangkan wants menjadi ideologi dan konteks. Dapat dilihat di sini. Kemudian dalam wants dan needs terdapat relasi fungsi dan bentuk. Kemudian dibuatlah acuan needs dan wants serta needs dan wants bangunan, yang baik pada sisi fungsi dan bentuk berdasarkan konsep properti komposisi yang dapat dilihat di sini melalui skala semantik. Dengan demikian, bangunan dapat dinilai berdasarkan standar yang telah dibuat ke dalam skala semantik yang di tengah-tengah ini, dari nilai terkecil atau yang tidak memenuhi standar yakni dengan 1 poin dan paling baiknya 6 poin, sehingga skala semantik muncul dari kajian teoretik ini. Hasil penelitian dapat meneliti kasus studi berdasarkan relasi fungsi bentuk yang dapat yakni mengenai yang mana yang lebih dominan antara wants atau needs. Untuk menselesaikan penelitian, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama menggambar ulang, kemudian menganalisis skema hubungan, kemudian yang ketiga mengupas fungsi khusus hotel, dan yang terakhir mewawancari narasumber. Berikut adalah contoh penggambaran ulang Hotel Concordia ya dari keseluruhan bangunan, kemudian per bangunannya, sampai akhirnya perspektif. Seluruh penggambaran tersebut kemudian dijelaskan menggunakan teori aspek properti komposisi agar dapat diinterpretasikan dan dimaknai. Makna tersebut didefinisikan oleh peneliti bangunan dengan digunakan triangulasi agar dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian skala semantik dibuat dengan tujuan memudahkan penilaian peneliti dengan adil dan setara. Dapat dilihat di sini dari acuan-acuannya. Tinggal 2 menit, Vanessa. Ya. Wawancara dilakukan terhadap berbagai macam usia dan gender, dan dikategorikan ke dalam arsitek, pengguna, dan kemudian orang awam sesuai dengan kriteria masing-masing.
Dari hasil wawancara, peneliti kemudian mendapatkan data penilaian wants and needs bangunan melalui analisis fungsi dan bentuk bangunan Hotel Concordia sebagai berikut. Yang dari pertama arsitek, kemudian pengguna, dan terakhir orang awam. Setiap individu memiliki keinginan atau ekspektasi masing-masing terhadap hotel itu sendiri. Dari hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, cara menginterpretasi hubungan seperti yang tadi dijelaskan ada 4 poin. Kemudian dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bernilai 4,16 dari arsitek, 4,54 dari pengguna, dan 3,97 dari orang awam dengan poin tertinggi 6. Walau nilai kebutuhan di atas rata-rata, ternyata tidak sedikit keinginan responden yang tidak terpenuhi sebagai sebuah hotel, antara lain peningkatan vegetasi, pelebaran koridor, pembuatan perairan, dan masih banyak lagi. Sehingga dapat dilihat bahwa keinginan bangunan masih lebih besar daripada kebutuhan hotel, dan terlihat bahwa Tan Chiang Ai sangat kuat akan ideologi minimalisme, sehingga tidak sedikit kebutuhan hotel yang kurang terpenuhi. Dengan demikian terungkap bahwa relasi dari wants dan needs dari fungsi Hotel Concordia berdasarkan fungsi dan bentuk lebih banyak mengacu kepada wants atau keinginan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Vanessa, tepat waktu. Selanjutnya, presentasi kedua oleh Agneta Viola dengan judul Evaluasi Penerapan Desain Universal pada Perancangan Playgroup dan TK Sekolah di Bogoraya. Agneta, silakan disiapkan materinya. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Agneta Viola, dan saya akan memulai presentasi saya dengan judul Evaluasi Penerapan Desain Universal pada Perancangan Playgroup TK Sekolah Bogoraya. Menurut Scott, dalam buku Ergonomics for Children, anak-anak, terutama anak usia dini, memiliki kebutuhan sensori dan pertimbangan skala yang khusus. Tidak hanya itu saja, anak-anak juga memiliki cara untuk berinteraksi dan mempersepsi ruang yang berbeda dari orang dewasa pada umumnya. Arsitektur secara fundamental memiliki peran untuk mengakomodasi semua kegiatan manusia dalam lingkungan yang terkontrol. Sama halnya untuk sekolah-sekolah terutama yang mengakomodasi anak-anak usia dini, karena anak-anak usia dini pertama kali mempelajari sebuah lingkungan baru bersama teman-teman secara mandiri adalah di dalam sebuah lingkungan sekolah. Tentu saja hal-hal yang dipertimbangkan akan semakin kompleks apabila sekolah tersebut juga mengakomodasi anak-anak usia dini dengan kebutuhan khusus. Masalah yang saya temukan adalah konsep desain universal di sekolah di Indonesia itu belum dinormalisasi karena presiden dan regulasi yang kurang jelas. Saya memilih Sekolah Bogoraya sebagai objek studi saya karena merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki program all inklusif dalam jenjang pendidikan, playgroup, dan TK. Pertanyaan yang saya ajukan adalah elemen-elemen desain apa saja yang merupakan implementasi dari desain universal dalam objek studi ini. Dalam melaksanakan penelitian ini, saya merancang sebuah matriks penilaian yang didasari oleh 3 landasan teori. Yang pertama adalah The Habitability Framework dari Wolfgang Pfizer, yang menyatakan bahwa setiap bangunan pada dasarnya memiliki 3 tingkatan pencapaian. Kemudian panduan sekolah ramah anak yang diterbitkan oleh KPPAI pada tahun 2015. Pada tahap ini, saya mengklasifikasikan setiap poin operasional ke dalam ketiga tingkat habitability. Yang ketiga adalah 7 prinsip desain universal yang dikemukakan oleh Ronald Mace beserta timnya. Selanjutnya, saya menerjemahkan setiap poin operasional ke dalam tiap prinsip desain universal yang terinterpretasi. Bisa saja setiap poin operasional juga menerjemahkan lebih dari 1 prinsip. Dari proses tersebut, saya mendapatkan 87 poin penilaian yang saya gunakan untuk menilai objek studi, yang juga dilengkapi dengan 111 poin penilaian yang menilai apakah setiap prinsip berhasil terimplementasi. Berikut merupakan parameter penilaian saya yang mengintegrasikan penilaian skala dan penilaian biner untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap objek studi. Sekolah Bogoraya memiliki luas 3.000 meter persegi, dan untuk playgroup dan TK-nya sendiri mengokupasi lantai dasar dan 1 lantai mezanin dari bangunan ini. Area kuning merupakan ruang-ruang kelas dan area biru bukan area administrasi. Kemudian di lantai 2 terdapat lantai mezanin yang merupakan perpustakaan yang ditujukan untuk playgroup dan TK. Fasilitas-fasilitas lain di dalam lantai ini dapat digunakan oleh semua jenjang pendidikan, dari playgroup sampai dengan SMA.
Sayangnya karena data yang terbatas dan kondisi yang kurang ideal, 87 poin penilaian harus dikurangi menjadi 50 untuk menyesuaikan dengan data yang ada pada saat penelitian dilaksanakan. Pada level pertama, lebih meninjau kepada aspek-aspek dan elemen-elemen desain yang menjamin keselamatan pengguna baik sehari-hari maupun dalam situasi darurat. Untuk struktur bangunan sendiri ditemukan bahwa tidak adanya penghalusan sudut sama sekali yang dinilai kurang memitigasi kecelakaan dari perilaku pengguna yang merupakan anak-anak. Yang kedua adalah ditemukan beberapa balok struktural yang tidak sesuai dengan perhitungan sederhana, namun hal ini sebenarnya disengaja oleh perancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, sehingga setiap balok-balok tersebut melalui proses pelebaran dimensi untuk menjaga integritas strukturnya. Untuk sistem evakuasi sendiri, pada lantai dasar ditemukan 3 titik evakuasi dan setiap lantai bangunan ini dihubungkan oleh satu tangga darurat. Namun pada lantai 2 ditemukan bahwa terdapat 2 ruang yang memiliki jarak pencapaian ke tangga darurat yang lebih syarat. Untuk perpustakaan sendiri dapat dilihat bahwa satu-satunya akses merupakan tangga utama yang tentu saja dapat meningkatkan kesulitan untuk evakuasi mandiri oleh beberapa kalangan tertentu. Untuk bukan ventilasi, sebenarnya bangunan ini dapat saja memanfaatkan cross ventilation, namun kenyataannya lebih dependen terhadap penghawa mekanis. Ruang UKS sendiri tidak terletak in situ di dalam bangunan playgroup TK, namun terletak di bangunan utama sebagai fasilitas komunal untuk semua jenjang pendidikan, sehingga dapat menyulitkan proses evakuasi ataupun pemberian pertolongan pertama. Untuk level kedua lebih meninjau soal efisiensi setiap fasilitas dalam penggunaannya. Untuk ruang kelas sendiri memiliki syarat luas yang melebihi syarat, sehingga tetap dapat mengakomodasi orang-orang yang memiliki pergerakan yang lebih luas daripada orang biasa. Untuk toilet umum, tidak sesuai syarat untuk perbandingan ideal pengguna dengan fasilitas, berbeda dengan wastafel yang justru melebihi syarat dengan 5 tambahan fasilitas di area kantin. Untuk ruang umum tersedia 2 yang menghubungkan bagian depan dan bagian belakang bangunan, namun setelah melalui perhitungan tidak sesuai dengan syarat gradien kemiringan, sehingga menyulitkan orang-orang yang justru membutuhkan metode sirkulasi tersebut. 2 menit lagi ya. Untuk level ketiga lebih meninjau kepada fasilitas-fasilitas yang tersedia dan bagaimana setiap pengguna dapat memanfaatkannya. Untuk ruang konseling tidak tersedia ruang khusus, namun dilaksanakan di ruang pertemuan dan ruang administrasi yang dapat dilalui melalui akses utama yang hanya terdapat tangga permanen dengan ramp deployable. Tentu saja solusi non-permanen ini menyulitkan orang-orang yang memang membutuhkan metode sirkulasi tersebut dan meningkatkan kompleksitas pergerakan. Untuk area bermain dan lapangan olahraga yang terletak di area sama juga hanya dapat diakses melalui akses utama yang kemudian dilanjutkan dengan ramp umum yang tidak sesuai dengan syarat kemiringan dan juga satu tangga lain. Untuk ruang kreativitas dan ruang ibadah yang terletak di lantai 2 dapat dilalui melalui 2 metode sirkulasi, yaitu tangga dan lift, namun sayangnya lift terletak di luar bangunan yang juga menciptakan kompleksitas sirkulasi yang semestinya dapat dimitigasi. Secara umum, playgroup dan TK Sekolah Bogoraya mencapai nilai 85,5, namun hanya mencapai nilai 67,11 untuk implementasi setiap prinsip, dengan prinsip usaha minim mencapai nilai terendah yang banyak meninjau mengenai sirkulasi. Lalu kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian saya, ditemukan 15 elemen desain yang terbukti berhasil mengimplementasi desain universal. Sekian dan terima kasih presentasi. Terima kasih Agneta, tepat waktu. Selanjutnya, mohon mempersiapkan diri. Ketiga adalah Priyanka Notodipuro, dengan judul skripsi Evaluasi Aksesibilitas bagi Persons with Reduced Mobility di lingkungan stasiun BNI City. Priyanka, halo, nama saya Priyanka. Saya akan menjelaskan mengenai topik skripsi saya, yaitu evaluasi aksesibilitas bagi persons with reduced mobility di lingkungan stasiun BNI City. Pertama, diawali dari pendefinisian yang perlu diketahui. Jadi pertama adalah aksesibilitas. Aksesibilitas itu merupakan elemen yang berhubungan dengan kemampuan untuk mencapai suatu lokasi dari suatu tempat, seperti akses menuju pedestrian dan transportasi. Mendesain aksesibilitas adalah suatu proses akibat adanya banyak kepentingan di ranah publik yang harus dicakupi,
berdasarkan usia, ras, kecacatan, atau jenis kelamin. Akibat banyak ragam macam manusia seperti itu, tuntutan mendesain suatu ruang yang dapat diakses. Namun dalam realitanya, desain cenderung mengisolasi macam manusia tertentu. Istilah yang digunakan dalam mendesain suatu hal yang dapat diakses bagi semua pengguna adalah accessible design, di mana tidak boleh ada individu apapun yang merasa didiskriminasi atas dasar keterbatasannya. Istilah kedua yang perlu diketahui adalah persons with reduced mobility atau PRM. Jadi PRM ini adalah pengguna dengan keterbatasan mobilitas. Istilah tersebut sebenarnya tersebar di Eropa, di mana menetapkan bahwa infrastruktur kota semestinya mengadakan akses untuk semua. Meskipun mayoritas kaum PRM adalah penyandang disabilitas, namun pengguna yang tidak memiliki disabilitas juga dapat dikategorikan sebagai salah satu PRM, yang dibedakan berdasarkan kemampuan fisik, umur, dan keterbatasan kemampuannya dalam melakukan mobilitas secara sementara. Seperti contohnya adalah wanita hamil, orang tua yang sedang membawa anaknya, ataupun pengguna yang sedang membawa barang berat atau koper. Ruang lingkup pada penelitian adalah lingkungan stasiun Beni City yang berlokasi di Kebun Melati, Tanah Abang, di mana batasan lingkungan itu adalah selain stasiun Beni City itu juga ditambah dengan area transit yang ada di sekitarnya, yaitu salah satunya stasiun MRT Duku Atas, bus stop stasiun Sudirman, dan juga stasiun Sudirman yang menunjang fasilitas KRL. Berangkat dari masalah, terdapat suatu penelitian di mana menemukan suatu alasan mengapa nilai okupansi kereta api Bandara Beni City itu masih rendah. Salah satunya adalah kesulitan dalam menjangkau lokasi stasiun tersebut. Ditambah lagi dengan statistika demografi pengguna stasiun Beni City pada tahun 2018-an, di mana masih banyak pengguna yang lebih banyak menggunakan mobil pribadi yang bisa dilihat dari warna merah dan juga biru, meskipun bisa menggunakan yang warna biru, yaitu kereta api bandara, namun penggunanya itu mayoritas yang berusia di bawah 25 tahun dengan tujuan perjalanan biasanya kerja atau bisnis. Metode penelitian menerapkan deskriptif kualitatif, di mana data yang terkumpul bersifat data kualitatif yang diolah dengan cara membandingkan studi literatur dengan observasi empirik di lapangan, serta wawancara kepada pengguna untuk membuktikan validasinya. Nah, ini adalah elemen pada sarana aksesibilitas yang akan dibahas pada penelitian ini. Terdapat beberapa elemen yang hanya ada di stasiun Beni City dan juga area transit, namun ada juga yang berada di keduanya. Ini adalah tabel matriksnya, yaitu mencakup jalur pejalan kaki, perabot jalan, desain bangunan, kelengkapan ruang, desain interior, akses masuk atau keluar, perangkat pengubah level secara vertikal, koneksi antar moda transportasi, dan juga rambu dan marka. Teknik analisis yang diterapkan adalah melakukan metode street walking audit tool, di mana street audit itu adalah penelitian pada walkability dari lingkungan eksternal gitu. Jadi walking route audit tool ini sering dilakukan di lingkungan jalan untuk mempertimbangkan dan mempromosikan kebutuhan pejalan kaki sebagai bentuk transportasi. Setelah melakukan penilaian walking route audit tool ini, total akumulatif dari jumlah seluruh kriteria dinyatakan cukup ketika mencapai 70%. Namun terdapat juga penilaian yang mencantumkan tanda strip, maka artinya elemen tersebut tidak dapat dinilai karena tidak ada sarana atau tidak dapat dilihat atau diakses. Jadi hasil dari analisisnya adalah pertama diawali dari zona area transit yang dibagi menjadi 4 zona, bahwa dari 4 zona itu terdapat 1 zona yang masih kurang atau di bawah 70%.
yaitu MRTB yang mencapai penilaian 59,3%. Namun berdasarkan dari persepsi PRM ini, pengguna itu cenderung merasa nyaman dalam menempuh perjalanannya secara keseluruhan, dan juga akses keseluruhannya juga dianggap cukup nyaman. Dan pengguna tidak merasa ada rambu penanda arah. Namun pengguna tidak merasa adanya rambu penanda arah menuju stasiun BNI City, serta akses menuju stasiun BNI City ini terlalu jauh. Apabila dirangkum, sarana aksesibilitas yang memenuhi adalah di bagian kiri, sedangkan ada beberapa aspek juga yang belum mencapai nilai penuh, seperti terdapat fasilitas dan perabot yang tidak tersedia, terdapat beberapa elemen yang tidak memiliki dimensi yang sesuai dengan persyaratan teknis, pemilihan material juga kurang, dan juga kurangnya rambu yang mudah dilihat. Berikutnya adalah membahas terkait stasiun BNI City yang terdapat zona-zona seperti berikut, dan juga ada 3 lantai. Pertama, membahas zonasi ruang. Zonasi ruang ini secara keseluruhan mencapai 79,2% pada penilaian analisisnya, yaitu di atas mencukupi. Namun ada aspek yang belum mencapai nilai penuh, seperti sebagian titik shutdown atau penjemputan yang berada di lantai dasar ini, yang berwarna kuning, terpisah dengan area pembelian tiket akibat perbedaan elevasi ruang, sehingga menimbulkan kebingungan. Zona-zona yang berada di bawah 70% adalah salah satunya BNIA, di mana mencapai hanya 61,6%. Berdasarkan analisis persepsi PRM, 1 dari 2 pengguna itu mengalami kesulitan dalam menemukan dan mengakses titik shutdown dan penjemputan yang ada di lantai dasar. Namun, lift yang ada di stasiun itu nyaman. Ada lagi kekurangan bahwa 2 dari 2 pengunjung mengalami kelelahan ketika berjalan di selasar dari terowongan Kendal menuju stasiun. Dan juga rem pada selasar selalu terjal dan sempit, ditambah lagi dengan tempias dari hujan. Dengan ketiadaan pegangan rambat pada salah satu sisi selasar, membuat satu pengguna tidak nyaman dan tidak aman. Lalu BNIB ini sudah cukup mencapai penilaian yang tinggi, yaitu 81,3%. Sama juga dengan BNIC, yaitu 81%. Namun untuk zona BNID ini masih kurang, yaitu dia hanya mencapai penilaian 66,4%, di mana satu pengguna merasa nyaman dan mudah dalam melakukan aktivitas di ruang ibadah. Satu pengguna menyatakan bahwa moving walk yang ada berada di zona ini membuatnya kesulitan dalam membawa koper, dan 2 dari 3 pengguna sulit menemukan arah menuju gerbang tiket. Aspek yang belum mencapai nilai penuh itu adalah tidak ada fasilitas toilet khusus bagi penyandang disabilitas, dan juga tidak disediakan tempat penyimpanan barang yang ada di yang mengakomodasi pada ruang ibadah, dan juga tidak adanya perabot pendukung kebutuhan ruang relaksasi. Selain itu juga pegangan rambat tidak sesuai dengan persyaratan teknis, dan pemilihan material penutup pada ruangan juga kurang sesuai, di mana ada juga beberapa elemen kontras yang tidak tersedia di zona ini. Untuk BNI-E dan BNI Parkir, kedua zona ini sudah mencapai di atas 70%, sehingga tidak perlu dibahas. Lalu kesimpulannya adalah sarana aksesibilitas yang mendukung aktivitas PRM dengan keterbatasan mobilitas sementara ini, yang berada di stasiun BNI City dan lingkungannya, khususnya pada Taman Duku Atas memperoleh nilai terkecil 59,3% hingga 74,7%. Sedangkan untuk stasiun BNI City-nya memperoleh nilai 61,6% sampai dengan 81,7%. Berdasarkan persepsi pengguna dengan keterbatasan mobilitas sementara, area transit itu sudah cukup memenuhi kebutuhan aksesibilitasnya. Namun sebagian besar kaum PRM masih belum cukup puas dengan jalur sirkulasi maupun penunjuk arah yang ada di stasiun BNI City itu.
Namun secara keseluruhan, area transit pada stasiun Beni City serta stasiun Beni City-nya sendiri memiliki sarana aksesibilitas yang cukup dalam menunjang kebutuhan mobilitas bagi PRM, khususnya bagi PRM dengan keterbatasan mobilitas sementara. Adapun saran yang dapat diberi yaitu pada pemilihan material yang lebih mempertimbangkan iklim, daya pantul, dan lokasi, dan juga penggunaan elemen kontras yang lebih banyak, serta menambahkan lampu penunjuk arah yang tepat dan dapat dilihat oleh pengguna, memberikan fasilitas penyimpanan barang, dan juga mengaktifkan fasilitas yang ada pada stasiun, khususnya pada area komersial yang disediakan. Selain itu, perlu untuk memperbanyak durasi kereta. Sekian dari saya, terima kasih. Ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan skripsi saya. Oke, terima kasih. Sebagai info, Priyanka tadi tidak bisa hadir dan kita hanya memutarkan video presentasinya. Selanjutnya, tanggapan dari Prof. Toto Rusmanto. Silakan Prof. Toto, tanggapannya, waktunya lebih kurang 5 menit, Prof. Terima kasih. Ketika presenter sudah menyampaikan materinya, dan tanggapan ini didasarkan pada materi yang saya terima, jadi bukan dari presentasi tadi. Yang pertama dari materi yang disajikan Vanessa Taleta Tena, itu terdapat tulisan seperti ini. Ada 5 kata kunci yang akan dikaitkan, tapi ternyata di dalam pembahasan hanya 4. Yang 1 tidak dibicarakan. Kemudian daftar pustakanya tidak huruf abjad. Ini seringkali terjadi pada skripsi Word. Jadi daftar pustaka ini mestinya ditulis sesuai abjad dari nama penulisnya itu. Ini kesalahan mendasar yang terjadi di skripsi Word. Kemudian dari Agneta Viola dengan judul evaluasi penerapan desain universal pada perancangan playgroup TK Sekolah Bogoraya. Daftar pustakanya juga tidak ditulis urut abjad. Kemudian pada data antropometri itu antara statis dan disandingkan dengan fungsional, itu yang dinamis tidak dibicarakan ya. Jadi ada satu hal yang mungkin kelupaan tidak disampaikan di dalam makalahnya. Kemudian dari Priyanka, evaluasi aksesibilitas bagi persons with reduced mobility di lingkungan stasiun Beni City. Ini ada kalimat yang mengganggu ya. Di setiap gambarnya muncul tulisan error ya. No text of specific still in document. Jadi mestinya dievaluasi itu ya. Jadi ketika dikumpulkan tulisan itu harus dihapus dulu. Ini muncul di semua gambar yang disajikan Priyanka dalam makalahnya. Terima kasih. Baik, Prof. Toto, terima kasih atas ulasannya. Terima kasih Pak Sahid. Mohon izin kepada Prof. Toto dan Pak Sahid dan MC untuk melanjutkan sesi kedua dari presentasi di ruang 4 ini. Ya. Oke. Presentasi sesi 2 ini temanya adalah transformasi dalam arsitektur. Dan presenter pertama dalam sesi 2 ini adalah Juan Collin dengan judul penelitian Kajian Transformasi Bentuk pada Tipologi Stasiun Kereta Api Kelas A di Pulau Jawa, Indonesia. Kepada Juan Collin, saya persilahkan untuk menempatkan waktu dan tempat untuk menyampaikan secara singkat hasil penelitiannya dalam waktu 7 menit. Silakan. Ya. Selamat pagi, Prof. Totok, Pak Sahid, Pak Aldwifra, rekan-rekan skripsi Word, dan para hadirin. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Kajian Transformasi Bentuk pada Tipologi Stasiun Kereta Api Kelas A di Pulau Jawa, Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi, kereta api juga dianggap sebagai salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat. Fenomena ini terjadi karena angka kemacetan yang besar, kemudian juga secara tidak langsung meningkatkan jumlah kereta, sehingga stasiun pun bertambah besar. Kemudian adanya peningkatan kargo
yang dimobilisasi dari antar kota. Dan yang terakhir adalah penumpang-penumpang dan penduduk-penduduk kota-kota besar mempunyai alternatif lain gitu untuk menghindari kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam commuting. Dari fenomena ini, berbagai tipologi stasiun membutuhkan adaptasi ruang terhadap berbagai kebutuhan dan tambahan fungsi. Sehingga mau tidak mau, bentuk stasiun pun harus ikut bertransformasi. Pertanyaannya, bagaimana transformasi bentuk pada tipologi stasiun kereta api di Pulau Jawa, di Indonesia? Penulis mengambil 3 objek penelitian yang mempunyai karakteristik yang mirip. Masing-masing stasiun mempunyai 2 muka dari bangunan era yang berbeda, yaitu Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Hall Bandung, dan Stasiun Malang Kota Baru. Ketiga bangunan tersebut menjadi ruang lingkup bahasan penulis kali ini. Untuk langkah selanjutnya, dari pertanyaan penelitian tersebut, muncul kebutuhan untuk mendefinisikan kalimat pertanyaan agar mudah dipahami. Dari pertanyaan tersebut dibagi menjadi 2, sebelah kiri ada rujukan untuk isu analisis, kemudian yang kanan adalah untuk membaca tipologi. Dan yang nantinya akan disintesiskan bersama untuk mendapatkan pemahaman dan kesimpulan mengenai skripsi saya. Jadi rujukan yang pertama berjudul Precedent in Architecture, karya Roger Clark dan Michael Faust. Dalam buku ini terdapat 2 bagian. Bagian yang pertama adalah penyajian gambar konvensional dan diagram. Jadi ada 118 bangunan yang dianalisis dalam buku ini. Dan yang bagian kedua adalah untuk mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dianalisis dari 118 bangunan tadi. Bagaimana caranya? Di sebelah kiri saya ada 11 isu analisis dan nomor 12 adalah party diagram atau disebut diagram rangkuman kalau dari rujukan ini. Kemudian yang kedua adalah rujukan dari Type Association Agreement by Habrapkan. Rujukan ini berguna untuk membaca tipologi. Jadi saya menggunakan ini karena Habrapkan menyatakan bahwa sejatinya tipologi itu berakar pada bangunan rumah gitu, yang nantinya akan bercabang ke berbagai fungsi. Dari pendapat Habrapkan yang fundamental ini saya mengambil 3 poin dalam membaca tipologi. Yang pertama adalah spatial organization atau sistem tata ruang, kemudian sistem fisik dan sistem langgam. Mungkin agak lebih cepat, saya akan sekalian paparkan contohnya. Jadi dari sistem tata ruang Habrapkan tadi, saya mengambil gambar kerja berupa denah diperoleh dari sumber-sumber PT KAI dan secara langsung. Kemudian untuk sistem fisik atau rupa, penulis juga membuat diagram bagaimana rupa stasiun dari tamak depannya. Dan yang ketiga adalah sistem langgam yang diperoleh secara langsung dan berupa foto. Jadi pendekatan transformasi saya berupa diakronik, yang berarti memanjang dalam ruang tapi menyempit memanjang dalam waktu tapi menyempit dalam ruang. Jadi dari 2 rujukan tadi kita peroleh 11 isu analisis dan bagaimana cara membaca tipologi dalam 3 sistem. Lalu disintesis menjadi pengelompokan transformasi. Tahap pertamanya, diagram-diagram tadi saya penulis kumpulkan, kemudian dibuat berdasarkan rujukan buku Precedent in Architecture. Jadi ini diagram stasiun Hall Bandung, kemudian ini stasiun barunya. Ini gambar konvensional atau gambar kerja dari stasiun Surabaya Gubeng. Ini analisis diagram dari stasiun lamanya. Kemudian ini stasiun barunya. Ini stasiun Malang Kota Baru. Maaf agak cepat karena waktunya udah mulai mepet. Kemudian stasiun lama dan stasiun baru dari Malang. Jadi dari ketiga stasiun tersebut dengan dua muka dari masing-masing stasiun,
muncul kebutuhan untuk pengelompokan. Jadi bagaimana dari buku rujukan Michael Klaus dan Roger Clark sendiri untuk melihat analisis yang mempengaruhi bentuk secara langsung. Jadi misalkan tadi ada bukaan apakah mempengaruhi. Jadi ini dikelompokkan agar tidak tumpang tindih. Dari pengelompokan tersebut saya memperoleh 9 poin. Mungkin langsung dijelaskan aja. Jadi contohnya, saya ambil hanya satu contoh. Yang pertama misalkan DNA terhadap tampak. Dari sebelah kiri kita bisa lihat ada 4 poin setara. 1 menit lagi ya, Juan. Oh ya, makasih Pak. Sedikit lebih besar, analogi, kontradiksi. Dan bisa kita lihat dari sini bahwa ada 3 stasiun lama yang sama besar dengan dari DNA maupun tampak. Kemudian ada dari analogi dan kontradiksi itu ada di stasiun baru. Jadi dari 9 diagram tadi, unit terhadap keseluruhan, pengulangan keunikan, aditif dan subtraktif, pengelompokan ini nantinya akan berujung kepada bagaimana transformasi bentuk pada tipologi stasiun kereta api kelas A ini dijawab. Jadi sampai kesimpulan bahwa saya mengambil contoh yang tadi pertama, DNA terhadap tampak, kesimpulannya adalah stasiun lama mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan proporsi ruang terhadap tampak. Sedangkan pada bangunan stasiun baru, ketiganya mempunyai relasi yang berbeda. Nah, dari ke-9 ini saya rangkum menjadi jawaban singkat yang sederhana. Berdasarkan kajian pada 3 studi kasus, Stasiun Hall Bandung, Surabaya Gubeng, dan Malang Kota Baru, melalui pengelompokan hidroformatif yang analisis tadi, tipologi stasiun kereta api kelas A di Pulau Jawa Indonesia telah melakukan transformasi bentuk baik secara tata ruang, rupa, maupun langgam. Mana buktinya? Ya ini 9 poin di sebelah kanan saya dan analisis tadi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Juan atas paparannya yang sangat menarik. Berikutnya kita beralih ke penyaji kedua pada sesi ini, yaitu Agung Nawa Irawan Putro, dengan judul penelitian Kajian Transformasi Arsitektur Kayu dari Era Mataram Kuno sampai Majapahit. Studi didasarkan pada wujud yang tergambar di relief Percandian Mataram Kuno, Majapahit, dan Diantar. Silakan kepada Agung Nawa, silakan memanfaatkan waktu dan tempat yang disediakan. Selamat pagi, Bapak Pengulas, moderator, serta teman-teman. Saya akan menjelaskan terkait skripsi saya dengan judul Kajian Transformasi Arsitektur Kayu dari Era Mataram Kuno sampai Majapahit. Studi didasarkan pada wujud yang tergambar di relief Percandian Mataram Kuno, Majapahit, dan diantaranya. Yang pertama, latar belakangnya, kajian batu atau bata sudah banyak dilakukan sebelumnya, sedangkan kajian batu atau bata masih sedikit dilakukan sebelumnya. Belum ada yang membahas transformasi arsitektur kayu dari era Mataram Kuno sampai Majapahit. Lalu dari latar belakang ini muncul pertanyaan, yang pertama bagaimana tipologi bangunan kayu yang tergambar di relief berdasarkan bentuk dan sosok di era Mataram Kuno sampai Majapahit. Yang kedua, bagaimana transformasi yang terjadi pada arsitektur kayu di era tersebut dan faktor apa saja yang mempengaruhi transformasi tersebut. Di teknik analisis datanya, lalu di penelitian saya juga terdapat keterbatasan penelitian di mana relief tidak selalu menampilkan bangunan secara utuh karena sehingga membutuhkan data pembanding. Lalu relief tidak selalu menampilkan skala dan proporsi, dapat dilihat dari perbandingan manusia dengan bangunannya. Dan yang ketiga, tidak selalu menampilkan bangunan secara detail karena terlalu kecil. Yang keempat, tidak semua relief mampu menampilkan jenis materialnya. Ini kerangka penelitiannya, lalu lanjut ke teorinya. Teori yang saya gunakan, teori anatomi, teori tipologi untuk menentukan bentuk dasar, lalu teori transformasinya, dan teori yang mendukung transformasi, yaitu akulturasi. Objek studinya, yang pertama, relief Candi Mataram Kuno, ada Borobudur dan Prambanan. Lalu dari relief Candi Mataram Kuno ini, suasana yang tergambar belum meruang, lalu arsitektur batu tergambar, dan juga arsitektur kayunya juga tergambar. Arsitektur kayu dengan atap tidak menyatu seutuhnya dengan badan, atap menggunakan perisai, pelana kapal, dan badan menggunakan tiang-tiang. Lalu arsitektur logam tidak ditemukan di relief Candi Mataram Kuno. Lalu di era kehidupan Kediri sendiri, relief sudah mulai meruang, tapi masih berbentuk parsial. Lalu arsitektur batu dan logam tidak tergambar. Arsitektur kayunya dengan atap perisai, pelana kapal, dan badan menggunakan tiang-tiang. Berikutnya di objek studi di relief Candi Majapahit, relief sudah mulai meruang, sudah mulai mengenal isometri, arsitektur batunya sebagai gerbang dan candi, bukan permukiman.
Lalu arsitektur kayu dengan atap perisai dan pelana dengan material ijuk dan sirap kayu, badan pakai tiang, dan dinding papan kayu. Terakhir, menggunakan objek studi data pembanding dari arkeologi Ratu Boko, Candi Barong, Candi Penataran, arsitektur Bali, Sekti Inggil Keraton Kasepuhan, dan rumah adat Sumatera. Berikutnya tipologi arsitektur kayu. Dari objek studi tersebut dianalisis menggunakan teori tipologi untuk mendapatkan bentuk dasarnya. Di era Mataram kuno terdapat 8 tipologi yang kemudian disandingkan dengan data pembanding, lalu menghasilkan tipologi arsitektur kayu di era Mataram kuno berdasarkan bentuk dan sosoknya. Demikian. Lalu demikian pula dengan tipologi di era Kehidupan Kediri dan juga di era Majapahit. Lalu dari tipologi-tipologi tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori transformasi yang disandingkan dari masing-masing era. Lalu pertama ada transformasi berdasarkan jumlah tiang, lalu ada transformasi berdasarkan bentuk tiang, transformasi berdasarkan pola kaki, lalu ada transformasi berdasarkan bentuk umpak, lalu ada transformasi berdasarkan pola ruang. Berikutnya ada transformasi sambungan konstruksi. Melalui transformasi ini dapat dilihat bahwa sekur, purus, tumpang sari, serta tiang penyangga sudah ada sejak dulu dan bukan berasal dari pengaruh barat. Dapat dilihat juga turunannya yang kini masih ada di Tuban, Kudus, Rumah Jawa, dan Sumatera, dan Bali. Lalu terakhir ada transformasi konstruksinya. Saya akan menjelaskan alur, mencontohkan salah satunya. Bangunan tertua diperkirakan merupakan bangunan pelana kapal hasil bersinggungan dengan budaya dengan Austronesia, tepatnya Yunan. Kemudian mengalami transformasi invensi karena membutuhkan ruang yang lebih menjadi pelana perisai 16 tiang. Lalu mengalami persinggungan budaya dengan India, serta mengalami transformasi temptation karena meninggalkan budaya atap pelana kapal menjadi perisai-perisai musat 24 tiang. Lalu di era Kehidupan Kediri sendiri terdapat bangunan pelana perisai susun dempet yang merupakan transformasi invensi dari pelana perisai 16 tiang. Berikutnya perisai susun dempet dengan konstruksi tiang penyangga plus sekur. Jika dilihat dari perisai-perisai musat merupakan transformasi invensi, sedangkan jika dilihat dari pelana perisai susun dempet merupakan transformasi temptation karena meninggalkan budaya atap pelana kapal tadi menjadi perisai. Di Majapahit, perisai susun dempet tadi mengalami transformasi variasi dari susun dempet tiang penyangga menjadi susun dempet dengan sekur berunda atau tumpang sari, yang merupakan pemijahan budaya dari candi klasik muda. Lalu juga terakhir di Majapahit terdapat perisai-perisai musat 20 tiang merupakan transformasi variasi dari perisai-perisai musat 24 tiang di era Mataram kuno. Lalu dari masing-masing bangunan ini ditemukan turunannya sekarang di Bantilan Bali, Sitinggil Keraton Kasepuhan susun dempet, dan perisai patah. Terakhir yang ditandai merah merupakan bangunan hasil perkembangan asli Indonesia tanpa adanya persinggungan dengan budaya luar. Berikut merupakan diagram transformasinya secara keseluruhan. Di diagram transformasi ini juga dapat dilihat bahwa Cina itu berpengaruh terhadap transformasi arsitektur kayu di Indonesia, di Nusantara, utamanya di Jawa. Terakhir kesimpulan, tipologi yang berlanjut dari era Mataram kuno sampai Majapahit terdiri dari bangunan pelana, perisai linear, perisai-perisai, dan bangunan berdinding. Ada juga yang tidak berlanjut sampai Majapahit, yaitu pelana kapal dan pelana perisai. Lalu transformasi yang paling banyak ditemukan adalah transformasi variasi, dan faktornya adalah perpindahan penduduk serta politik perdagangan menyebabkan persinggungan dengan kepulauan agama dan teknologi budaya luar yang berakibat langsung pada transformasi bangunan kayu. Lalu saya juga membuat renungan di mana masyarakat Jawa itu dinamis, dibuktikan dengan arsitektur batu dan kayu yang terus berkembang akibat budaya luar. Lalu bangunan pada masa itu yang sama dengan budaya luar Jawa sekarang sudah tidak ditemukan lagi di Jawa sekarang karena sudah menerima budaya dari luar. Kedinamisan ini berlaku hingga saat ini, dapat dilihat dari arsitektur Jawa yang lebih banyak berubah dibanding daerah lain. Lalu ada juga local genius, masyarakat lokal memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan budaya luar ke budaya lokal. Dan terakhir tektonika, pada masa itu masyarakat sudah memikirkan tektonika, dapat dilihat dari umpak kayu setengah lingkaran untuk menahan gempa, serta sekur yang mirip statika modern, tiang penyangga atap, serta purus sebagai sambungan kolom balok dan kolom umpak yang berarti juga sudah ditemukan alat pahat kayu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Agung Nawa atas paparannya yang menarik. Kita beralih kepada penyaji berikutnya, Sofian Johan Sebastian, dengan judul penelitian Transformasi Bangunan Pendidikan Karya Rancang Budiman Hendro Purnomo terhadap Arsitektur Modern.
Pada Sofyan Johan Sebastian, silakan memanfaatkan waktu dan tempat yang telah kami sediakan. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Sofyan Johan Sebastian dan di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya berjudul Transformasi Bangunan Pendidikan Karya Rancang Budiman Hendro Purnomo terhadap Arsitektur Modern. Sebagai pendahuluan, latar belakang skripsi ini diambil dari buku Reiner Banham bahwa arsitektur modern merupakan momentum dalam perkembangan arsitektur yang oleh Reiner Banham dikatakan sebagai titik di mana arsitektur sudah mendapatkan semua yang dibutuhkan. Akhirnya saya mengambil bahwa arsitektur menjadi induk presiden pembentukan arsitektur di masa setelahnya hingga masa kini. Arsitektur dalam perkembangannya terus-menerus berevolusi mengikuti zaman dengan sebagian besar bersandar pada pembelajaran arsitektur modern. Pada akhirnya, arsitektur sesuai dengan masanya mengalami transformasi terhadap arsitektur modern. Melihat dari karakteristik arsitektur modern dengan bentuk yang bersih, formal, dan merupakan bentuk dasar murni, hal ini membawa petunjuk transformasi kepada bangunan karya rancang Budiman Hendro Purnomo di Indonesia terhadap arsitektur modern. Karya rancang Budiman Hendro Purnomo ini seringkali tersusun atas komposisi bentuk dasar murni yang formal dan bersih, seperti balok vertikal dan horizontal ataupun kubus. Namun hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan didasarkan pada tipologi fungsi serupa terhadap karya arsitektur modern. Karena fungsionalitas menjadi hal utama dalam berbicara mengenai arsitektur modern dan dalam melihatnya sebagai induk presiden dan transformasi. Induk presiden transformasi yang diambil dari arsitektur modern adalah Bauhaus Dessau, dan dari arsitektur Budiman Hendro Purnomo menurut tipologi fungsi yang serupa adalah Binus Alam Sutra, UMN Serpong, dan Binus Malang yang kita dapat lihat dari fungsi tipologi pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana proses transformasi bangunan pendidikan karya rancang Budiman Hendro Purnomo terhadap arsitektur modern? Apa strategi transformasi yang dilakukan pada proses transformasi bangunan pendidikan karya rancang Budiman Hendro Purnomo terhadap arsitektur modern? Bagaimana dinamika transformasi bangunan pendidikan karya rancang Budiman Hendro Purnomo terhadap arsitektur modern? Inilah pustaka penelitian diambil dari Age of the Masters karya Reiner Banham. Di sini didapatkan karakteristik dari arsitektur modern yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fungsi, bentuk, dan konstruksi. Di sini identifikasi transformasi difokuskan pada aspek bentuk. Dengan berangkat dari aspek fungsi, objek studi Bauhaus Dessau kemudian dilihat fungsi-fungsinya yang masih relevan dengan arsitektur Budiman Hendro Purnomo yang ada pada masa kini, yang akhirnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kantor, ruang kelas, dan ruang kolektif. Berikut ada kerangka teoretik dari penelitiannya. Analisisnya adalah dimulai dari aspek pertama, yaitu plan. Dilihat dari ketiga fungsi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu fungsi kantor, fungsi ruang kelas, dan fungsi ruang kolektif. Dari Bauhaus menuju Binus Alam Sutra mengalami perubahan, dapat dijabarkan melalui proses pembagian, pemisahan, penempatan ulang, dan pegangan atau penarikan. Dan jika dilihat dari buku Architectural Composition oleh Rockrier ataupun From Space and Order oleh Kacing, identifikasi tahap transformasinya yaitu mengalami segmentasi dan dimensional. Yang kedua, Binus Malang, proses transformasi melalui segmentasi, dimensional, dan substansi. Pada UMN Serpong, proses yang terjadi adalah proses segmentasi dan juga penghubungan. Aspek kedua yaitu geometri. Ruang kantor, ruang kelas, dan ruang kolektif pada geometri Bauhaus mengalami perubahan penempatan. Dan jika dilihat di Binus Alam Sutra mengalami perubahan orientasi, penempatan ulang yaitu berupa penumpukan, duplikasi, dan akhirnya mengalami peragangan atau penarikan. Proses transformasi yang terjadi adalah penumpukan dan juga akumulasi. Pada Binus Malang mengambil inspirasi bentuk dari Candi Tikus mengalami penumpukan, akumulasi, dan juga penekanan tidak sama. Pada UMN Serpong dapat dikategorikan sebagai proses penumpukan dan juga pelengkungan. Aspek yang ketiga yaitu generating lines. Dilihat dari denah dan tampak, bentuk swastika yang mengkomposisi Bauhaus mengalami penetrasi garis, dan di Binus Alam Sutra berubah menjadi bentuk yang simetris. Sementara pada tampak, Bauhaus dapat dilihat sebagai garis horizontal yang kuat, dan pada Binus Alam Sutra mengalami adisi garis vertikal itu berupa towernya. Di sini dapat dikategorikan sebagai interlasi pada denah dan adisi pada tampak. Pada Binus Malang dapat dikategorikan pada denah yaitu berupa interlasi dan juga pada tampak berupa adisi dan akumulasi. Pada UMN Serpong di sini pada denah terjadi proses interlasi dan pada tampak terjadi proses adisi dan juga akumulasi. Aspek keempat yaitu mesh. Blok-blok fungsional massa pada Bauhaus mengalami perubahan melalui proses pembagian, pemisahan, perubahan orientasi dan penggabungan, juga peregangan dan penetrasi. Di Binus Alam Sutra hal ini dapat dikategorikan sebagai proses penetrasi atau interlasi. Pada Binus Malang yaitu proses yang terjadi adalah berupa penumpukan dan juga akumulasi. Pada UMN Serpong sebagai proses transformasi penumpukan dan juga penetrasi serta akumulasi. Aspek kelima yaitu surface. Bauhaus sebagai arsitektur modern merupakan bangunan dengan permukaan yang bersih dan formal, di mana transformasi Binus Alam Sutra mengalami penekanan tidak sama, yaitu berupa substansi podium yang berunda. Hal ini dikarenakan adanya konsep bangunan yang ingin meniru candi dan juga substansi tower karena modularitas ruang-ruang kelasnya. Hal ini dapat dikategorikan menjadi proses penekanan tidak sama yang berakhir pada subtraksi. Pada Binus Malang, hal ini dapat dikategorikan terjadi melalui proses penekanan foreground dan background, juga penekanan tidak sama berupa subtraksi. Pada UMN Serpong dapat dikategorikan dalam proses pelengkungan dan juga subtraksi. Aspek keenam yaitu ritme. Ritme Bauhaus diciptakan dari perulangan balok-balok fungsionalnya, yang jika dilihat dari Binus Alam Sutra, hal ini mengalami pemisahan, pembagian karena modular ruang-ruang kelasnya, dan saat diterapkan ke bangunan mengalami subtraksi meshing. Hal ini merupakan proses segmentasi dan juga subtraksi. Pada Binus Malang, proses yang terjadi merupakan proses segmentasi dan juga subtraksi. Pada UMN Serpong, dapat dikategorikan dalam proses pelengkungan dan juga subtraksi. Aspek kelima yaitu surface. Ritme Bauhaus diciptakan dari perulangan balok-balok fungsionalnya, yang jika dilihat dari Binus Alam Sutra, hal ini mengalami pemisahan, pembagian karena modular ruang-ruang kelasnya, dan saat diterapkan ke bangunan mengalami subtraksi. Pada Binus Malang, proses yang terjadi merupakan proses segmentasi dan juga subtraksi.
Pada UMN Serpong yang terjadi ada proses akumulasi dan juga adisi. Aspek yang ketujuh adalah harmoni. Harmoni pada Bauhaus merupakan interlocking dari blok-blok fungsional yang ada. Kemudian pada Binus Alam Sutra, transformasi yang terjadi ada pemisahan blok fungsional tersebut dan mendasarkan bangunan pada core sebagai pusat mengikat. Prosesnya dapat dikategorikan sebagai proses penetrasi atau interlasi dan superimposisi ruang dalam dan ruang luar. Pada Binus Malang, harmoni dari bangunan diciptakan dari podium sebagai platformnya, dengan hasil akhirnya yaitu berupa peletakan blok-blok fungsional yang ada. Proses ini dapat dikategorikan sebagai proses penumpukan dan juga penekanan foreground dan background. Pada UMN Serpong, harmoni diciptakan dari podium yang didasarkan sebagai tempat penancapan. Yang akhirnya bentuk akhirnya mengalami artikulasi yang serupa. Proses ini dapat dikategorikan sebagai proses penetrasi dan juga pelengkungan. Kesimpulannya adalah pertanyaan pertama, bagaimana proses transformasi yang terjadi? Transformasi pada aspek plan merupakan suatu langkah segmentasi bentuk dasar yang membentuk denahnya. Yang kedua, transformasi pada aspek geometri merupakan suatu langkah komposisi ulang bentuk-bentuk dasar geometrinya. Yang ketiga, transformasi pada aspek generating lines merupakan suatu langkah penyederhanaan tatanan bangunan pada tahap. Yang keempat, transformasi pada aspek mesh merupakan suatu langkah penggabungan massa horizontal dan massa vertikal, yaitu tower dan podium. Yang kelima, transformasi pada aspek surface merupakan suatu langkah pengurangan ataupun penambahan bentuk meshing bangunan. Yang keenam, transformasi pada aspek ritme merupakan suatu langkah duplikasi bentuk dasar elemen bentuk 3 dimensi. Yang ketujuh, transformasi pada aspek harmoni merupakan suatu langkah penggabungan elemen-elemen yang membentuk bangunannya. Temuan dari proses transformasi tersebut adalah objek Binus Alam Sutra dan Binus Malang memiliki banyak kesamaan dalam transformasi terhadap bentuk Bauhaus desa sebagai arsitektur modern. Sedangkan UMN Serpong mengalami proses komposisi ulang yang sama, tapi menghasilkan bentuk yang sama sekali berbeda dengan sosok dari Bauhaus desa. Temuan yang kedua adalah transformasi bangunan pendidikan karya rancang Budiman Hendro Purnomo terhadap arsitektur modern yaitu Bauhaus desa menghasilkan skala yang sama-sama diperbesar. Perbesaran skala ini terjadi secara horizontal melalui podium dan vertikal melalui tower. Pertanyaan kedua, strategi transformasi yang dilakukan. Proses transformasi yang terjadi memperlihatkan ketiga strategi transformasi menurut Antoniades. Dilihat dari keseluruhan analisis 7 aspek menunjukkan kecenderungan langkah transformasional yang dilakukan oleh Budiman Hendro Purnomo terhadap arsitektur modern berdasarkan pada strategi dekomposisi atau dekonstruksi. Pertanyaan ketiga, dinamika transformasi yang terjadi. Jika dilihat dari transformasi terhadap arsitektur modern, dapat kita lihat melalui faktor fungsi, bentuk, dan konstruksi yang diambil dari teori arsitektur modern Ragnar Banham. Dari faktor fungsi, transformasi yang terjadi terhadap arsitektur modern banyak mengalami faktor perubahan dari kebiasaan manusia karena berada dalam zaman yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda, dan aktivitas yang berbeda pula. Dari faktor bentuk, transformasi terhadap arsitektur modern banyak mengalami faktor perubahan dari ideologi mengenai arsitektur itu sendiri. Hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh arsitek yang bersangkutan, di mana Budiman Hendro Purnomo sendiri sangat syarat dengan pendekatan modernis yang bersifat pada detailnya, tetapi mengadopsi postmodern yang kompleks pada keseluruhannya, serta metafora terhadap bentuk-bentuk tangible yang sudah ada. Dari faktor konstruksi, transformasi terhadap arsitektur modern banyak mengalami faktor perubahan dari teknologi yang semakin berkembang, serta teknologi yang tidak berkaitan dengan arsitektural, tetapi mengubah kebutuhan akan program arsitektur tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Sofyan Johan atas presentasinya yang sangat menarik. Kita beralih kepada penyaji berikutnya, sekaligus penyaji terakhir pada sesi kedua ini, yaitu Yosua Nathanael Pagarintan, dengan judul penelitian transformasi representasi arsitektur percandian pada bangunan-bangunan tinggi di era Orde Baru. Pada Yosua Nathanael, silakan memanfaatkan waktu dan tempat yang telah kami sediakan dan menyampaikan paparannya dalam waktu maksimum 7 menit. Silakan. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosua Nathanael, NPM 2017-42074. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Transformasi Representasi Arsitektur Percandian pada Bangunan Tinggi di Era Orde Baru, dengan objek studi KBRI Malaysia, Rektorat UI, Rektorat Universitas Brawijaya, Gedung Satu Wasana, dan Gedung Plaza Mandiri. Latar belakangnya, arsitektur masa kini di Indonesia cenderung berkembang ke arah barat, sehingga penelitian terkait lokalan menjadi penting sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan identitas asli Indonesia. Berdasarkan pada pertemuan IAI, Komisi 5 DPR, arsitektur percandian menjadi salah satu gaya yang dianjurkan untuk diterapkan para praktisi arsitektur. Dan di Era Orde Baru sendiri, ternyata telah menerapkan arsitektur percandian yang diaplikasikan pada bangunan penting, seperti bangunan tinggi yang melambangkan ekspresi kemajuan sebuah negara. Rumusan masalahnya, penerapan bentuk arsitektur percandian menciptakan representasi baru pada bangunan tinggi di Era Orde Baru. Arsitektur percandian yang mempresentasikan pesan dan makna tertentu diterapkan pada bangunan tinggi di Era Orde Baru yang tentu juga harus mempresentasikan citra terkait instansi, lembaga, atau perusahaan, dan fungsi bangunan. Penelitiannya, bagaimana transformasi representasi arsitektur percandian pada bangunan tinggi di Era Orde Baru.
Teorinya yang utama menggunakan teori transformasi arsitektur milik Antoniades, Paulasur, Hadian, dan arsitektur percandian milik Hadian. Teori pelengkapnya menggunakan teori representasi, metafora, dan orde baru. Proyek studi dan pembandingnya KBRI Malaysia dan Candi Bratameru, di mana KBRI Malaysia dibandingkan dengan Candi Bratameru Jawa yang merupakan asal bentuk dari Meru Bali, yang merupakan bentuk inspirasi dari KBRI Malaysia. Lalu ada Rektorat UI dan Candi Prambanan. Sosok inspirasi asli gedung Rektorat UI sebenarnya bukan berasal dari arsitektur percandian, namun terdapat pandangan dari beberapa pengamat bahwa gedung Rektorat UI pada akhirnya menyerupai bentuk Candi Prambanan. Lalu Rektorat Universitas Brawijaya dibandingkan juga dengan Candi Prambanan, gedung Wisata Pesona, Depar Postel atau Menpark pada saat ini dibandingkan dengan Gerbang Ringin Lawang. Lalu gedung Plaza Mandiri dibandingkan dengan Candi Singosari. Cara analisisnya, pertama objek studi dan pembanding dibedah berdasarkan unsur kuat percandian, komposisi geometrik, dimensi segitiga, efek perspektif, pembagian 3, irama pengulangan, kesimetrisan, tekstur, elemen garis gelap terang, aksi sumbuhan material, lalu dijabarkan berdasarkan sosok dana, sosok bentuk, dan fasadnya. Lalu objek studi dan objek pembanding dibandingkan dan analisis perubahan bentuknya atau cara transformasinya berdasarkan teori transformasi yang telah dijabarkan pada 20 penelitian, di mana masing-masing teori memberikan informasi yang berbeda. Seperti teori Antoniades memberikan informasi mengenai strategi transformasi, teori Hadian memberikan informasi mengenai pengambilan sumber inspirasi dan cara penerapan objek inspirasinya, lalu teori Paulasur memberikan informasi mengenai cara perubahan bentuknya. Lalu kemudian dicari tahu pengaruh cara transformasi bentuknya terhadap perubahan maknanya, seperti ada beberapa perubahan makna itu meluas, menyempit, perubahan total, penghalusan makna, penguatan makna, dan tetap. Lalu berikut hasil pengamatannya. Yang pertama, KBRI Malaysia. KBRI Malaysia menerapkan 8 dari 11 unsur percandian yang didominasi dengan strategi peminjaman, langsung, adaptasi, dan distorian. Hasil eksplorasinya berupa abstraksi, di mana secara visual tidak menunjukkan percandian secara langsung, lalu representasi pemaknaannya, arsitektur percandiannya seolah diperluas dan dipersempit. Lalu mempresentasikan makna manusia, keseimbangan, pergeseran sumbu, informal, integrasi, ketuhanan, seimbang, tidak seimbang, pengurangan pembagian 3, pengulangan tumpukan atap. Lalu KBRI Malaysia sendiri pada akhirnya seolah-olah menciptakan kesan akhir seimbang, integrasi, formal, yang secara keseluruhan mewakili fungsi kantor, dan kesan informal yang menciptakan kesan kedekatan pada WNI di Malaysia. Lalu Rektorat UI menerapkan 8 dari 11 unsur kuat arsitektur percandian dengan strategi peminjaman, teori transformasi tidak langsung, adopsi, dan tipologikal. Hasil eksplorasinya berupa ikonik, di mana secara visual gedung Rektorat UI seolah-olah menunjukkan karakter Candi Prambanan, lalu representasi makna arsitektur percandian seolah diperluas. Merepresentasikan makna ketuhanan atau pusat, seimbang, integrasi, pembagian 3, efek perspektif. Lalu Rektorat UI seolah-olah menciptakan kesan akhir utama, seimbang, integrasi, tegas, formal sebagai gedung utama atau pimpinan pada lingkungan kampus. Rektorat Universitas Brawijaya juga kurang lebih sama dengan Rektorat UI, di mana menerapkan dari 11 unsur kuat, strategi peminjaman, langsung, adaptasi tipologikal, hasil eksplorasi berupa ikonik, lalu pemaknaannya diperluas, merepresentasikan makna ketuhanan, pusat, seimbang, integrasi, pembagian 3, efek perspektif. Lalu Rektorat Universitas Brawijaya seolah menciptakan kesan akhir utama, seimbang, integrasi, tegas, formal sebagai gedung utama, pimpinan pada lingkungan kampus. Lalu Gedung Wisata Pesona menerapkan 11 dari 11 unsur kuat percandian dengan didominasi strategi peminjaman, langsung, adaptasi, distorian, hasil eksplorasi berupa ikonik, pemaknanya diperluas dan tetap, merepresentasikan makna pusat, seimbang, pembalikan arah sumbu, integrasi, simetris, pembagian 3, dan menerima. Unsur formal dan non-formal diterapkan pada bangunan sebagai simbol gedung kementerian yang formal namun tidak kaku, menggambarkan bentuk gerbang yang dimaknai sebagai penyambut wisatawan melalui unsur pariwisata, lalu unsur-unsur pos, telekomunikasi diterapkan pada bagian-bagian lain yang menggambarkan integrasi dan pengabstraksian benda yang berkaitan dengan telekomunikasi. Lalu yang terakhir, Plaza Mandiri. Gedung Plaza Mandiri menerapkan 11 dari 11 unsur kuat percandian dengan strategi peminjaman, langsung, adaptasi tipologikal, hasil eksplorasi berupa ikonik, representasi pemaknaannya diperluas dan tetap, lalu merepresentasikan makna manusia, keseimbangan, penegasan sumbu, informal, integrasi, ketuhanan, seimbang. Lalu pada kesan akhirnya, Plaza Mandiri sebagai kantor pusat bank menerapkan unsur percandian yang dipadukan dengan citra bangunan lamanya di Kota Tua. Plaza Mandiri seolah-olah menunjukkan sikap profesional, jujur, terpercaya, dan terlihat pada berbagai unsur yang diterapkan pada bangunan. Kesimpulannya, bangunan-bangunan daerah baru cenderung menerapkan transformasi langsung, adaptasi tipologikal,
karena penyesuaian zaman, perwujudan bangunan yang lebih mudah dikenali, lalu perubahan representasi pada bangunan dari percandaian beragam, tergantung fungsi dan faktor-faktor lain dalam perancangan. Lalu berdasarkan wawancara dan sumber-sumber yang diperoleh, Orde Baru sendiri mempengaruhi kelokalan melalui kebijakan-kebijakan, permintaan proyek sayembara, penyampaian secara lisan, dan inisiatif arsiteknya. Latar belakangnya perekonomian terbuka, isu ideologi, dan faktor-faktor lain. Lalu berdasarkan teori, 4 faktor yang diperhatikan dalam menciptakan sebuah transformasi Antoniades pada masing-masing bangunan dapat dikenali secara visual, karakter, dan unsur candi inspirasinya. Faktor eksternalnya dipertimbangkan, seperti Orde Baru dan isu terkait, lalu masing-masing unsur diperdalam sehingga pengolahan bentuk dan pemaknaannya terlihat sesuai. Masing-masing bangunan menciptakan pemakanan baru akibat perubahan bentuk dan pengaruh dari fungsi. Lalu pemikiran akhirnya identitas menjadi sesuatu yang diperlukan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari suku beragam, sehingga memerlukan sebuah identitas yang berperan sebagai pemersatu dan sebagai penanda atau ciri. Lalu percandaian pantas sebagai salah satu faktor identitas karena dilihat dari peninggalan arsitekturnya yang tersebar sampai di seluruh Indonesia dan penerapan semboyan, istilah, dan lambang-lambang yang masih diterapkan di Indonesia hingga saat ini. Lalu budaya sebagai makna, di mana pelestarian budaya harus diterapkan dengan pemahaman akan maknanya, bukan secara mentah tanpa mengetahui inti dari budaya itu sendiri. Lalu yang terakhir, sentralis menjadi bebas, di mana penerapan arsitektur yang berdasarkan pada kelokalan dilakukan secara sentralis di era Orde Baru dengan arahan dari pemimpinnya. Namun pada masa kini cenderung bebas sehingga perlu kesadaran dari diri sendiri untuk melestarikan identitas. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yosua Nathanael atas pemaparannya yang sangat menarik. Keempat penyaji kita pada sesi kedua transformasi dalam arsitektur telah menyampaikan mengenai penelitiannya. Sekarang akan saya berikan waktu kepada Prof. Totok selaku pengulas untuk menyampaikan hasil ulasannya kepada keempat penyaji makalah ini, Juan Colin, Agung Nawa, Sofyan, dan Yosua Nathanael. Silakan kepada Prof. Totok untuk menentukan waktu dan tempat yang telah kami sediakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Aldi. Pada Juan Colin yang materinya berjudul Kajian Transformasi Bentuk pada Tipologi Stasiun Kereta Api Kelas A di Pulau Jawa, Indonesia, ada beberapa komentar. Yang pertama, pada bagian morfologi stasiun, pada 2.1.6 itu kurang diuraikan. 2, transformasi bentuk pada 2.2.2 juga kurang diuraikan. Kemudian 3, sistem tata ruang, sistem fisik, sistem kelanggaman, itu hanya berwujud gambar tanpa penjelasan apapun berupa data grafis. Keempat, pada halaman 12 dipilih 11 isu, tetapi di dalam kesimpulan hanya ada 9 yang disajikan dan daftar pustakanya tidak huruf abjad. Kemudian penyaji kelima, Mas Agung Nawa Irawan Putro, kajian transformasi arsitektur kayu dari era Mataram kuno sampai Majapahit, studi didasarkan pada wujud yang tergambar di relief percandian Mataram kuno, Majapahit, dan diantaranya. Itu pada abstrak ada bukan pada abstrak, pada halaman 7 itu ada tulisan bangunan bertiang 8, itu seharusnya bertiang 16, coba dicek lagi. 2, pada halaman 7 juga ada atap persegi biasa, seharusnya itu membicarakan tentang tiang. Kemudian ketiga, pada penjelasan MKI 1 dan seterusnya, itu kependekan dari apa tidak ada. Jadi MKI 1 saya menebak-nebak aja yang dimaksud MKI 1. Kemudian pada Mas Sofyan Johan Sebastian tentang transformasi bangunan pendidikan karya Rancang Budiman Indro Purnomo terhadap arsitektur modern. Pada bagian pendahuluan itu tiba-tiba ada pembahasan tentang postmodernisme, kemudian tentang intangible M, kemudian tangible M, combination M tidak dijelaskan, dan daftar pustakanya tidak urut abjad. Terakhir pada Mas Yosua Nathanael Pagarintan tentang transformasi representasi arsitektur percandian pada arsitektur bangunan tinggi di era Orde Baru. Menurut saya pembahasan mengenai penyandingan gedung Sabta Pesona dan Candi Ringin itu ya yang merupakan candi bentar perlu
jelaskan ya, karena secara bentuk berbeda. Yang satu utuh bangunannya, sementara yang candi itu terbelah dua. Terima kasih.